Dia berbagi. Ya. Makanya itu ya saya hari ini untuk membahas mengenai iman pada hari kiamat. Ya. Walaupun ini cuma pengantar doang, ya pengantar doang. Nah terus selanjutnya adalah yang kedua hadirin, sesungguhnya ya dakwah para nabi, ya dakwah para nabi intinya adalah kita beriman kepada ya dakwah dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu intinya supaya kita beriman kepada hari ya, supaya kita gak sengsara di hari ya, supaya kita ya bahagia nanti di yaumil akhir dan masuk surga. Itu intinya para nabi. Para nabi, para rasul itu intinya begitu, agar kita bahagia. Mereka rela mengorbankan diri mereka agar ya kita selaku umat manusia, selaku manusia biasa ya bahagia agar mereka diambil kemuliaan. Hadirin sekalian Allah, sebagai orang beriman tentunya kita sadar bahwa semua di dunia ini hanya cobaan. Semua di dunia adalah ujian. Ya. Sebuah ini adalah sebentar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa yang Maha Pengampun. Sehingga hadirin ya dalam menghadapi ujian ini ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ya. Jadi ujiannya adalah beriman dan tidak beriman. Sungguh bahagia orang yang beriman dan sungguh celaka orang yang tidak beriman. Ya. Sedangkan ya segala kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini hanya sementara dan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Allah berfirman, "Mamal hayatud dunya illa la'ib wa lahu wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun." Kehidupan dunia hanyalah permainan dan permainan. Sedangkan di akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak kamu mengerti. Ya. Jadi sesungguhnya hadirin, iman kepada hari kiamat itu, kepada hari akhir itu termasuk bagian ujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Pak, dia perkara yang gaib, dia perkara yang tidak kelihatan, dia perkara yang tidak tentu masanya. Ya. Allah tidak membatasi, Allah tidak kasih tahu kapan kejadiannya. Bisa jadi besok, bisa jadi besoknya lagi, bisa jadi bulan depan. Ya. Maka iman kepada hari kiamat ada bagian dari ujian cobaan kita terhadap ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari Allah ya, kiamat merupakan peristiwa besar ya yang merupakan yang pasti kejadiannya dan pasti menggoncangkan kehidupan dunia dan akhirat. Ia merupakan ya gong pemisah antara sebuah masa yang dibatasi yaitu dunia dan menjadi gong dari sebuah masa yang abadi yaitu akhirat. Dan ya topik ini adalah topik ya yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari mulai dari Adam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena dia adalah peristiwa besar, karena dia adalah peristiwa yang besar, yang sangat besar dan pas terjadi, maka dia pasti ada tanda-tandanya. Dia pasti punya tanda-tanda keadaan, ya, kejadiannya, kehadirannya. Pasti punya tanda. Nggak mungkin nggak punya tanda besar itu. Pasti ada ciri. Nah, sebenarnya hadirin bisa aja Allah ya ngasih kiamat datang tuh tiba-tiba, langsung aja gitu kan, nggak perlu tanda-tanda. Bisa aja, ya. Karena apa? Karena Allah kan Maha Kuasa, Allah bisa memberikan, Allah mampu, Allah bisa memberikan menandakan hari kiamat tanpa tanda-tanda, tanpa ngasih tahu, bisa. Karena dia Maha Kuasa, dia nggak perlu kita, bisa dia kasih, ya. Dan Allah juga kiamat itu bisa menjadi apa namanya? Nggak perlu Rasul ngasih tahu, ya.
Karena apa? Ya tadi Allah berkehendak. Ya. Tapi karena Allah punya rahmat, Allah punya kasih sayang, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tahu kita tanda-tanda akan adanya hari akhir. Ya. Biar apa hadirin? Ya, biar kita beriman, kita pasti iman kita tambah. Ya, biar iman kita nambah, biar tahu bahwa janji Allah itu pasti, apa yang dibicarakan Rasul itu pasti. Itu datang dengan benar. Ya, nanti kita lihat, ya, nanti kita lihat, ya, apa sih ciri-ciri tanda kiamat? Ya. Hadirin Allah, ya, menurut ulama tanda kiamat itu ya dibagi tiga ya, menurut waktunya ya. Pertama, ya, tanda-tanda kiamat itu sugro, tanda kiamat kecil. Kecil itu bukan berarti ukurannya, bukan berarti remeh. Ya. Kecil itu artinya dia jauh, ya, jauh. Suatu yang jauh artinya kecil. Artinya apa? Tanda-tanda kiamat sugro itu adalah tanda-tanda kiamat yang telah muncul dan tidak akan terulang lagi. Itu terjadi, ya, misalnya wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, terbelahnya bulan, wafatnya Usman bin Affan dan sebagainya. Nah, jadi, ya, tanda-tanda sugro itu adalah suatu tanda yang telah muncul dan dia tidak akan terulang lagi. Ya, sugro, ya, bukan kecil, tapi ya jauh. Kalau jauh kan berarti kecil. Yang kedua, ya, tanda kiamat wusto, ya, yaitu tanda kiamat yang datang setelah generasi Islam pertama dan berlangsung saat ini. Bisa jadi, ya, dia berulang terus, ya, berulang. Nah, nanti akan kita bicarakan, ya, kita akan bicarakan. Misalnya apa? Munculnya berbagai fitnah, lalu munculnya api di bumi Hijaz, banyak orang yang mengaku nabi serta melimpahnya harta dan sebagainya. Ya, itu tanda kiamat wusto. Nah, hadirin sekalian Allah, yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat kubro, ya, yaitu tanda-tanda kiamat yang pasti kedatangannya dan tidak ada ulama yang memperselisihkannya, ya, karena ada dalam Al-Quran dan hadis sahih Nabi kita Muhammad SAW. Seperti munculnya Dabah, binatang melata, Ad-Duhan, kabut, Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Dajjal, datang Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya. Jadi itu adalah tanda kiamat, ya, tanda kiamat sugro, wusto dan kubro. Nah, lembaga ini sebenarnya bukan tanpa maksud. Lembaga ini dimaksudnya agar kita mudah agar memahami tanda kiamat tersebut, sehingga, ya, kita bisa tahu tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak terulang kembali, tanda kiamat yang sedang berlangsung pada hari ini, maupun tanda-tanda kiamat yang akan datang, yang pasti terjadi, kita pasti akan mengalami. Nah, untuk ini hadirin, ya, ini saya dapat pembahasan yang diberikan pada hari ini, ya. Nanti pada edisi depan, ya, mungkin akan saya jabarkan mengenai apa sih tanda kiamat sugro, wusto dan kubro. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang dan semua dalam keadaan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.